pagi untuk kita semua. Salam sehat dan tetaplah memulai itu pembelajaran itu kamu mulai dengan doa ya. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kalor di halaman 126. Buka bukunya halaman 126 mengenai kalor. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pemuaian ya, pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair dan pemuaian pada gas. Jadi sekarang kita akan belajar tentang kalor. Apa sih manfaatnya kita belajar kalor? Adakah kamu gunakan setiap hari kalor? Ada ya. Kita memerlukan hidup itu memerlukan kalor ya, memerlukan kalor. Sumber kalor apa? Ya kan, sumber kalor yang kita gunakan sehari-hari itu apa sumber kalor? Agar kita memiliki kalor. Karena kalor itu nanti bisa kamu gunakan untuk melakukan usaha. Ya. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang kalor dengan nama besaran biasa disebut dengan Ki. Ya. Kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, saya ulang, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, kalau kalor itu biasa dengan satuan kalori, ya, biasa dengan satuan kalori, atau kalor juga bisa dengan satuan joule. Dimana kalau satu kalori adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius atau sebesar 1 Kelvin. Jadi kalori ke joule itu bisa kita konversi ya. Dimana 1 kalori sama dengan 4,1868 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule ya. Maka 1 joule itu sama dengan 1/4,2 kalori atau sama dengan kurang lebih ya 0,24 kalori. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori ya. Itu untuk kalor dan satuan dari kalor ya. Kalau dalam sistem internasional kalor itu satuannya joule, berarti identik dengan usaha, energi, dan yang bersatuan joule ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalau dikatakan kalor jenis berarti kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg zat, menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau sebesar 1 Kelvin. Sementara kapasitas kalor juga, kapasitas kalor itu adalah kalor yang dibutuhkan suatu zat untuk menaikkan atau menurunkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Atau kalau kapasitas kalor C, kapasitas ya, sama dengan ini Q per delta T ya. Atau bisa kita tuliskan ini Q sama dengan C dikali delta T. C tadi adalah kapasitas kalor. Oke, boleh nanti kamu lakukan percobaan 54 ya, yang di halaman 126 ya. Dari kegiatan 54, nanti bisa disimpulkan bahwa kalor itu sebanding dengan perubahan suhu ya. Perubahan suhu, kalor itu sebanding dengan perubahan suhu. Kalau kalornya banyak diberikan berarti perubahan suhunya juga banyak ya. Tetapi perubahan suhu itu berbanding terbalik dengan massa ya. Perubahan suhu berbanding terbalik dengan massa ya. Kalau berbanding artinya kalau sedikit massa akan besar perubahan suhu ya kan.
Kalau masanya banyak akan sedikit perubahan suhu. Kalau masanya sedikit akan besar perubahan suhu. Atau boleh juga di sini kita tambahkan bahwa kalor juga sebanding dengan massa. Ya, sebanding dengan massa. Artinya semakin banyak massa, semakin banyak zat, maka semakin besar kalor yang akan kita butuhkan untuk menaikkan suhu zat tersebut. Ya, jadi dari persamaan ini boleh kita tuliskan Q sama dengan M delta T, ya, sebanding dengan massa tadi dan sebanding dengan perubahan suhu. Tapi Q itu dipengaruhi oleh kalor jenis, ya, kalor jenis dengan nama besaran C. Biasanya ini C kecil. Ini tadi kapasitas ya, Ini kalor jenis. Kalor jenis itu menunjukkan jenis zatnya, jenis zat. Contoh air, jenisnya kan udah berbeda dengan oli, dengan minyak goreng, ya kan, sudah berbeda kalor jenisnya. Jadi ini menunjukkan jenisnya, ya. Maka dari persamaan ini Q sama dengan MC delta T atau besar kalor adalah bergantung pada massa dan perubahan suhu dan bergantung pada jenisnya. Maka dari persamaan ini dan persamaan dari kapasitas kalor Q sama dengan C delta T. C ini adalah kapasitas, ya. Berarti boleh kita tuliskan ini Q ini sama dengan Q ini, ya. Berarti C delta T sama dengan C M delta T. Maka ini mati. Ini tadi adalah kalor jenis, ini kapasitas. Jadi boleh kapasitas itu sama dengan C dikali massa, ya. C dikali massa. Kapasitas adalah C dikali massa. Oke, yang kedua ada perubahan wujud dan kalor laten. Kalau dikatakan perubahan wujud, ya, di SMP kan sudah belajar perubahan wujud zat, ya. Dari padat menjadi mencair. Dari cair menjadi padat, membeku, ya. Dari padat menjadi gas, menyublimnya. Dari gas menjadi padat, ya. Oke. Kemudian di sini ada kalor laten. Kalau kalor laten itu adalah banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat pada suhu tetap. Ya. Kalor lebur atau LF. Di sini kalor yang dibutuhkan untuk melebur sama dengan M dikali LF. Kalor uap LV atau Q sama dengan M dikali LV. Maksudnya kalau kalor laten ini tadi ada kalor laten lebur, ada kalor laten uap, ya. Kalau dikatakan tadi banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat. Contoh, kalau es kita panaskan atau kita beri kalor, ya, misalkan esnya di minus 5 derajat Celcius kita panaskan sampai di 0 dia belum berubah wujud, tetapi tetap kita panaskan. Kalau kita panas berarti kita beri kalor. Di 0 derajat dia tetap di 0 derajat, ya, tetapi wujudnya berubah. Berarti kan di 0 derajat tetap, tapi kita beri tetap kalor. Tidak naik suhunya, tetapi wujudnya yang berubah. Itu maksudnya. Kalau nanti air kita panaskan sudah mendidih di 100 derajat Celcius, tetap dia di 100 derajat Celcius, tapi tetap kita panaskan, nanti dia akan berubah wujud. Tetap dia di 100, dia sudah berubah wujud, sudah menjadi gas. Itu namanya kalor laten uap. Tadi tetap di 0 derajat, dia akan berubah wujud dari padat menjadi cair.
kalor laten lebur atau LF. Kalor yang digunakan itu adalah massa dikali kalor lebur, LF, atau sering disingkat dengan L, ya. Oke. Misalnya ini yang ketiga ada grafik suhu terhadap kalor. Grafik suhu. Ini suhu, ini kalor. Oke, misalkan suatu zat di minus 20 derajat Celcius, ya. Ini kita beri kalor. Kita beri kalor dari A ke B, kita beri kalor. Kalau dari A ke B berarti Q A B. Dari A ke B di sini suhunya dari minus 20 menjadi 0, berarti naik suhunya. Berarti ini MC delta delta T. Kemudian kalau dari B ke C berarti Q B C. Dari Q B C suhunya tetap di 0, ya. Berarti ini adalah M dikali L, massa dikali kalor lebur dari B ke C. Kalau dari C ke D, dari C ke D dari 0 menjadi 100 derajat Celcius, berarti ini M C delta T. Oke, misalkan di sini minus 20, beku dia, berarti atau es dia, berarti ini kalor jenis es. Di sini di C sudah mencair, berarti di sini sudah kalor jenis air, ya kan? Oke, dari C ke D, dari C ke D, Q C D, Q C D, dari D ke E, dari D ke E, dari D ke E kan tetap suhunya, ya, tapi wujudnya berubah, berarti dia sudah berubah menjadi uap, maka ini sama dengan M dikali L V. Kemudian dari E ke F berubah lagi suhunya, ya, berubah, naik lagi suhunya, ya, naik lagi suhunya, ya. Berarti ini Q E F sama dengan MC delta delta T. Ini sudah uap air, ya. Itu untuk grafik suhu terhadap kalor. Kemudian yang berikut yang keempat, hukum kekekalan energi untuk kalor. Hukum kekekalan energi untuk kalor. Hukum kekekalan energi untuk kalor itu biasa kita sebut dengan asas Black, ya. Hukum kekekalan energi untuk kalor biasa kita sebut dengan asas Black, ya. Jadi yang nomor 4 itu boleh kita buat asas Black, ya, asas Black. Kalau asas Black mengatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Tadi kan definisi kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi yang bersuhu tinggi itu melepas, yang bersuhu rendah itu menerima, gitu ya. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Yang mana yang melepas? Yang bersuhu tinggi. Yang mana yang menerima? Yang bersuhu rendah. Jadi sama rumusnya, MC delta T, ya, MC delta T. Oke, kemudian yang kelima ada hubungan kalor dengan energi listrik dan usaha oleh gaya gesek, ya. Jadi di sini yang nomor 5 ada hubungan antara kalor dengan energi listrik, ya. Kalor dengan energi listrik dengan persamaan Q sama dengan eta dikali energi listrik, ya, energi listrik. Eta itu efisiensi, ya, eta itu efisiensi listrik, mengubah energi listrik menjadi energi panas atau menjadi kalor, menjadi panas, ya. Yang mengubahnya itu apa alatnya? Efisien kah? Seluruhnya kah energi listrik itu diubah menjadi kalor? Sepertinya tidak ada yang benar-benar ideal,
yang benar-benar bisa mengubah seluruhnya. Ada nanti yang hilang, kalornya yang hilang. Makanya di sini dibuat ETA, efisiensi ya, efisiensi ya. Energi listrik dari persamaan sebelumnya E atau W. Energi adalah P dikali T. Sementara P itu sama dengan V dikali I. Berarti boleh ini V dikali I dikali T ya. Sementara V juga sama dengan I dikali R ya. Dari persamaan sebelumnya, maka ini I dikali R dikali I dikali T ya. V sama dengan I dikali R, berarti ini sama dengan I kuadrat RT, atau I itu sama dengan I sama dengan P per R. Berarti kalau kita masukkan P kuadrat per R kuadrat dikali R dikali T ya, T kecil ya, T. Maka ini mati ya. Maka ini sama dengan V kuadrat per R dikali T. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui di dalam soal untuk mencari energi listrik. Kemudian ada hubungan kalor dengan usaha oleh gaya gesek ya. Bisa kamu lihat nanti yang di halaman 133. Q sama dengan W gesek sama dengan F gaya gesek dikali S atau mu dikali NS ya. Mu dikali NS. Nanti contoh soal ada bisa kamu lihat di halaman 134. Contoh soal 59. Oke, boleh kamu lihat evaluasi 53. Kalau kamu lihat grafik gambar yang nomor 4. Kalau grafik gambar nomor 4 itu hanya membaca sejumlah S berubah wujud dari suhu minus 0 derajat sampai 60 derajat seperti ditunjuk pada grafik T, grafik suhu terhadap kalor. Tentukan banyaknya kalor yang diberikan untuk proses tersebut. Kalau kita membaca grafik ya udah langsung bisa kita jawab pertanyaan sebesar 285 kalori ya. 285 kalori ya. Bisa kita menjawabnya langsung. Jadi kalori yang diberikan untuk mengubah suhu zat dari minus 5 derajat Celcius menjadi 60 sebesar 285 kalori. Oke, untuk contoh yang berikut bisa kamu lihat nomor 6 halaman 143. Nomor 6 halaman 143. Diketahui di situ diketahui 50 gram S ya, massa S 50 gram. Kemudian dicelupkan ke dalam 200 massa air sama dengan 200 gram. TS-nya tadi sama dengan suhu S sama dengan 0 derajat Celcius. Sementara T air sama dengan 30 derajat Celcius. Jika kalori jenis air C air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka LS sama dengan 336.000 Joule per Kelvin. Yang ditanya suhu campuran bisa kita tuliskan TC ya, yang di halaman tadi 1443. Oke, di sini boleh kita menggunakan asas Black ya, Ki lepas
Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah air, yang menerima adalah air yang sudah dicampur dengan S. Jadi di sini M air, C air, delta T air ya, sama dengan ini ya, MS dikali kalor lebur S ditambah MS dikali ini sudah ya, S-nya melebur MS, ini kan sudah menjadi air ya, sudah menjadi air. Jadi di sini C air, delta T ya, delta T ya. Maka ini sama dengan M air tadi 200 gram atau 0,2 kilogram dikali 4200 delta T. Berarti ini 30 dikurang T campuran sama dengan ya, perubahan. Ini MS 0,05 ya, 0,05 kilogram. Ini kalor lebur S tadi 336.000 ditambah ini MS 0,05 dikali 4.000 ya, dikali 4.200 dikali T campuran dikurang suhu S tadi 0 derajat Celcius ya, TC dikurang 0. Maka ini boleh ya. Berarti ini 840 dikali 30 dikurang TC sama dengan ini 12. Berarti ini ya 5 dikali 336 ya, 5 dikali 336 6.000 ya, sorry. Berarti ini 2 yang terhapus nolnya, masih ada satu lagi ya. Ini 5 dikali 3.360 sama dengan 16.800 ditambah ini 0,05 dikali 4.200 dikali TC. Berarti ini sama dengan 210 TC. Maka ini 840 dikali 30 ya, 840 dikali 30 ini sama dengan 25.200 dikurang 840 TC sama dengan 16.800 ditambah 210 TC. Ini kalau kita jumlahkan ini berapa ini? Nih 800, ini berarti 1050 ya. Berarti ini kita buat di sini 1050 TC. Ini kita kurangkan 25.200 dikurang 16.800. Ini sama dengan 8.400 ya. Maka TC sama dengan 8.400 per 1050 sama dengan 8 ya, 8 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya sama dengan 8 derajat Celcius. Maka jawabnya sama dengan adalah pilihan D. Oke, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Tolong dibaca ulang lagi, dipelajari, buat catatannya. Jangan lupa mengirimkan tugas-tugasnya. Nanti bisa kamu buka lagi di GC tugasmu ya. Oke, bye-bye.